Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 2515061124. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat ya, yaitu program tentang transaksi e-wallet menggunakan vektor atau di Python kita mengenal sebagai array dinamis. Jadi yang pertama di sini ada fungsi resize, fungsi resize. Ada fungsi init ya. Jadi fungsi ini itu fungsinya untuk menginisialisasikan program ini. Jadi dia tuh digunakan untuk menginisialisasi kapasitas memori awal daripada vektor yang sudah kita bikin. Kemudian untuk menambahkan jumlah data aktual ya. Kemudian ada fungsi resize yang dimana fungsi ini itu untuk menambahkan kapasitas ya, kapasitas sesuai dengan jumlah data. Jadi seperti yang kita tahu, kalau di vektor itu jumlah data tuh maksudnya kapasitas tidak dipengaruhi oleh jumlah data. Jadi misalkan kapasitasnya udah penuh dan kita ingin mendapatkan data baru, maka secara otomatis kapasitas tersebut akan bertambah gitu. Dan itu adalah sebuah ciri khas daripada vektor. Kemudian ada pushback, yaitu menambahkan data ke bagian paling akhir atau paling belakang daripada vektor gitu. Dan setiap kali fungsi ini dipanggil, maka jumlah elemennya ya, atau length-nya itu bakal bertambah satu. Jadi kalau misalkan dua kali dipanggil ya bertambah dua gitu. Kemudian ada fungsi get ya di sini. Nah, fungsi ini tuh untuk fungsi ini tuh untuk mengambil data berdasarkan indeks tertentu. Jadi sebelum mengambil data, fungsi ini tuh bakal ngecek dulu ya indeksnya itu benar apa enggak. Kalau misalkan benar, maka data pada posisi tersebut tuh bakal dikembaliin gitu. Kalau misalkan nggak benar, maka fungsi ini bakal nge-return nilai nol gitu, sesuai dengan sintaksnya ini ya. Kemudian ada fungsi set, yaitu digunakan untuk mengubah data pada indeks tertentu ya. Kalau tadi kan mengambil, ini mengubah ya. Kalau fungsi set ini untuk mengubah. Nah, dan juga misalkan indeksnya valid, maka nilai pada indeks tersebut ya bakal diganti dengan nilai baru. Fitur ini atau fungsi ini tuh digunakan dalam fitur edit transaksi yang bakal saya jelaskan di output program nanti. Kemudian ada fungsi delete, yaitu untuk menghapus data pada posisi tertentu atau indeks tertentu. Dan setelah data dihapus, semua elemen setelahnya itu bakalan dia bergeser ke kiri ya. Jadi dia itu biar datanya tuh tetap berurutan dan tetap rapih gitu. Nah, dan kebalikan dari pushback, dia kalau fungsi ini dipanggil, jumlah elemennya itu bakal berkurang satu. Oke. Kemudian ada fungsi size, yaitu untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam vektor gitu. Jadi misalkan nilai yang dikembalikan itu kan berasal dari atribut length ya. Nah, fungsi ini tuh digunakan buat looping untuk mengakses seluruh data gitu. Kemudian ada fungsi display, yaitu digunakan untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan di dalam vektor. Oke. Jadi jika vektor kosong, maka bakal ditampilkan pesan bahwa data belum ada. Namun jika terdapat sebuah data, maka fungsinya itu akan menampilkan setiap elemen secara berurutan ya, beserta informasinya gitu. Kayak misalkan tipe transaksi, jumlah, dan keterangan. Kemudian saja ada fungsi menu. Fungsi ini untuk berfungsi itu untuk menampilkan menu-menu ya, agar user tuh tahu apa yang ingin dia pilih gitu. Kemudian selanjutnya ada fungsi main. Nah, inilah inti dari program ya, yang mengatur seluruh alur dari program ini gitu. Jadi fungsi ini tuh misalkan nih kita kita menambahkan data dan sudah full ya kapasitas vektornya. Nah, dengan fungsi ini tuh dia tuh bakal memastikan bahwa kapasitasnya itu bertambah gitu. Jadi dia ibaratnya mengatur biar alur-alur daripada fungsi yang udah ada sebelumnya itu berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi nggak saling tabrakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan satu, ya ini buat masukin tambah transaksi ya. Jadi di sini ada dua pilihan, masuk atau keluar nih, maksudnya ini mau deposit atau ini mau narik ya, narik uang gitu. Kemudian di sini ada beberapa inputan yang harus diinputkan oleh user ya. Kemudian di sini ada transaksi pushback. Nah, ini dia menambahkan nilai ya. Ketika data dari ini nih udah didapatkan dari user,
Nah, sistem tuh bakal otomatis menambahkan nilai dari data yang udah dimasukin oleh user tersebut gitu. Dia bakal masukin ke nih, ke tipe ini dia bakal masukin ke variabel tipe, jumlah ke variabel jumlah, dan keterangan ke variabel ket ya. Ini keterangan. Jadi dia masukin datanya itu sesuai dengan variabel yang udah kita bikin sebelumnya. Kemudian dia ada print transaksi berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalkan user input selain angka gitu, misalkan input A, maka sistem tuh bakal nampilin pesan jumlah harus angka. Kemudian ada pilihan dua yaitu transaksi display. Jadi ini buat nampilin data-data yang udah ada gitu sebelumnya, yang udah masuk ke ini nih, yang udah diperoleh dari pilihan pertama gitu. Kalau misalkan user milih pilihan kedua. Kemudian kalau misalkan pilihan ketiga ini untuk mengedit transaksi ya. Jadi misalkan user mau mengedit transaksi yang sebelumnya, misalkan dia ingin mengedit nominal dari 5.000 menjadi 6.000 gitu kan. Jadi di sini dia ada variabel IDX baru nih, ini baru. Dia yaitu variabel di mana user itu menginputkan indeks daripada data atau transaksi yang ingin dia ubah gitu. Kemudian di sini ada tipe, jumlah, dan keterangan. Kemudian ada transaksi set ya. Ini kan digunakan buat mengubah data ya. Kemudian kita masukkan data yang baru ini yang udah diubah oleh ini ya, dari fungsi ini ke variabel variabel yang udah kita bikin ya. Jadi dia datanya itu bakal diperbarui. Kemudian ada pilihan keempat yaitu hapus transaksi. Nah, ini untuk menghapus transaksi yang udah ada gitu. Jadi sama aja, dia memasukkan indeks, kemudian dia langsung memanggil fungsi delete ya nih. Jadi dia otomatis transaksi itu bakal kehapus. Dan yang kelima ini untuk mengecek saldo ya. Jadi dia menjumlahkan seluruh saldo yang ada di dalam data itu ya. Jadi dia dijumlahkan kemudian bakal ditampilkan. Kemudian yang keenam ini ada buat menghentikan program gitu, atau jika user ingin udahan gitu atau ingin keluar dari program gitu. Oke, mungkin langsung aja kita ini ya, running ya. Aduh, sorry. Oke, aduh, sorry. Oke, sorry. Di sini udah ini ya. Nah, di sini misalkan kita masukkan pilihan satu, kemudian kita masukkan masuk nih ya. Berarti kita masukkan uang. Jumlahnya misalnya 5.000, keterangannya uang jajan. Oke, datanya udah berhasil kesimpan ya ke dalam vektor ya, ke dalam penyimpanannya. Kemudian misalkan kita mau nambahin lagi nih, kita tambahkan lagi masuk misal 6.000, keterangannya bayar UKT. Oke, masuk lagi, transaksi berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat riwayat ya. Kedua, dia bakal menampilkan riwayat transaksi yang sebelumnya itu udah diinputkan oleh user. Jadi di sini ada yang pertama 5.000 uang jajan, kemudian yang kedua ada 6.000 untuk bayar UKT. Kemudian misalnya kita mau ngedit nih, dari transaksi kita edit yang bayar UKT nih, ternyata UKT-nya itu naik atau misalkan turun ya. Anggaplah turun UKT-nya, tipe baru nih, kita berarti kan masuk nih. Masuk uang, sorry. Kemudian jumlah barunya misalkan 4.500, terangannya uang UKT. Oke, jadi dia secara otomatis dia bakal memperbarui data yang sebelumnya dari 6.000 ke 4.500 ya. Kemudian kita hitung saldo. Nah, di sini kan tadi ada dua ya. Yang pertama ada 5.000, kemudian ada 4.500. Kemudian itu dijumlahkan dan ditotalkan sehingga ditampilkan saldo saat ini ya, saldo user saat ini ada di angka 9.500. Kemudian kita mau misalkan menghapus transaksi. Ya, misalkan yang pertama nih, yang mau jajan kita hapus, udah habis kan misalnya. Terus kita lihat riwayat. Nah, jadi dia udah kehapus ya, no? Yang uang jajan bernominal 5.000 tadi gitu. Dan kita lihat misalkan hitung saldo, dia jadi 4.500 saja. Kemudian kalau misalkan ingin keluar ya tinggal ketik 6 aja,
program otomatis berhenti. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya ucapkan terima kasih.